Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbagi pengalaman saja tentang bagaimana cara mengoperasikan sistem aplikasi Pijar bagi teman-teman P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baik tenaga kependidikan maupun dosen. Maka ketika kita diterima di Kemendikbudristek, ya, Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, maka kita akan diminta untuk mengikuti diklat, ya, pendidikan dan latihan di Pusdiklat Kemendikbudristek, dan di situ nanti kita akan mengikuti serangkaian materi baik offline maupun online. Nah, di antaranya yang online adalah kita diminta untuk mengerjakan tugas ataupun menjawab pertanyaan melalui aplikasi yang namanya Pijar. Nah, seperti ini tampilannya, dan Pijar itu bisa diakses juga melalui https://pijar.kemendikbud.go.id. Nah, setelah itu Anda bisa masuk lewat login, ya, atau masuk ini, ya, sama saja, klik login, masuk. Kemudian Anda diminta untuk masukkan username dan password. Nah, user dan password ini sudah diberikan oleh pihak panitia. Biasanya username-nya adalah NIP, ya, NIP, dan passwordnya itu nanti diberikan oleh sana. Biasanya diberitahukan lewat grup WA biasanya, ya, atau nanti dalam bentuk lain, terserah nanti panitia biasanya. Nah, kalau sudah, nanti kita masuk. Nah, misalkan kalau yang saya alami adalah pelatihan untuk P3K dosen angkatan 3. Jadi kadang satu gelombang itu 4 angkatan. Jadi satu gelombang kadang terjadi 4 angkatan. Misalkan di gelombang saya yang pertama itu ada 4 angkatan. Angkatan 1, 2, 3, dan 4 itu berasal dari berbagai universitas atau perguruan tinggi di Indonesia. Dan ini tidak harus Anda yang baru masuk. Karena kalau saya sendiri kan sudah bertahun-tahun, ya, di perguruan tinggi, kemudian kebetulan di PTN kan, ya, harus mengikuti ini, ya. Jadi semacam mungkin kalau istilahnya pajak lah bagi PNS seperti itu. Nah, kalau sudah, kemudian pilih kelas, ya, pilih kelas, kemudian ini masuk kelas, pilih kelas, kemudian masuk kelas. Nah, di sini ada informasi tentang jadwal pelaksanaan pelatihan di Pusdiklatnya. Nah, sampingnya ini adalah materi, di sini juga bisa, di sini juga bisa, ya. Di sini juga bisa, di atas, yang menu atas, atau di sini juga bisa. Nah, di materi ini maka kemudian nanti, ya, karena kebetulan karena saya sudah selesai, ya, sudah selesai, maka ini sudah tertutup semuanya. Nanti di sini itu berisi modul yang kemudian bisa kita download di sini. Nah, contohnya misalkan kalau ini belum tertutup, maka sesuai dengan sesi jadwal di sini oleh admin akan terbuka sehingga kita bisa download. Misalkan, ya, contoh proses bisnis organisasi dan tata laksana, maka modulnya seperti ini kalau sudah terdownload. Akan contohkan, ya, contohkan diklat. Di sini sepertinya, ya, contoh. Nanti modulnya bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini materi-materi, bahan materi yang diberikan dalam bentuk
soft file di pelatihan P3K. Nah, kurang lebih nanti akan diberikan materi tentang proses bisnis, organisasi, dan tata laksana, etika birokrasi dan pemerintahan, kode etik, manajemen P3K dan penilaian kinerja, pola pikir ASN, rule of governance, dan literasi digital di lingkungan Kemendikbudristek. Ya, ada 7 modul yang diberikan di pelatihan ini. Ya, tapi saya nanti akan ada materi tambahan. Contohnya core value. Nah, di sini nggak ada loh. Nanti ada itu, kemudian ASN pemersatu budaya itu ada. Ini khusus yang ada di sini ada 7. Nah, di sini nanti Anda diminta untuk membuat resume atau ringkesan atau tanggapan. Jadi ketika nanti sudah diklik, maka di sini nanti akan ada permintaan untuk memberikan tanggapan. Ya, harus itu ya harus. Sehingga dibaca, kalau tidak dibaca pun Anda bisa mendengarkan dari ceramahnya atau materinya, pemaparan materinya, kemudian dibuat tanggapan kayak komentar seperti itu kurang lebih berisi 150 kata. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk ini. Ini salah satu bentuk tugas ngeresum. Nah, setelah itu nanti akan muncul kuis di sini. Ya. Nah, kalau kita klik di bagian aktivitas ini, maka di sini ya di sini akan ada kuis di setiap modulnya itu. Ini kebetulan karena saya sudah selesai berarti tutup. Nah, kuis ini jadi 7 modul itu, 7 materi itu setiap modulnya akan ada kuis. Kuisnya adalah berisi 20 pertanyaan, 10 pertanyaan dengan waktu 20 menit. 10 pertanyaan dengan 20 menit waktu penyelesaian. Bentuknya checkpoint. Ya, bentuknya checkpoint pilihan, sehingga kita tinggal klik gitu, tentang materi-materi di setiap materi itu. Nah, saran saya ini pengalaman ini. Saran saya setiap peserta, setiap akun dari Pijar ini, maka nanti soalnya sama dengan urutan yang berbeda. Sekali lagi soalnya sama. Sudah kita buktikan ya. Dengan urutan yang berbeda. Jadi soalnya sama tapi diacak. Ya, triknya adalah ya, Anda bisa belajar bersama-sama dengan yang lain sehingga nanti bisa saling melengkapi misalnya seperti itu, atau karena nanti ini dikerjakan di ketika kita pas di kelas lah, atau kita pas di luar, bebas lah, bebas di mana saja bisa, waktu di kamar bisa, waktu di sebelum berangkat pun juga sudah bisa dikerjakan untuk kuisnya ya, seperti itu. Sehingga sekali lagi akan ada di aplikasi ini, yaitu Anda mendownload dan membaca materi. Satu, yang kedua membuat tanggapan atau komentar, yang ketiga mengerjakan kuis. Itu untuk aplikasi Pijar ini. Dan Pijar ini juga ada presensinya ya di sini. Ini presensi masuk dan presensi pulang. Begitu di setiap. Selain aplikasi Pijar ini juga nanti Anda diminta untuk membuat artikel, tapi di luar di luar ini, di luar aplikasi Pijar. Oke, itu, dan pastikan ketika Anda mengerjakan aktivitas atau kuis nanti semuanya sudah terisi, karena nanti akan dinilai untuk penerbitan sertifikat. Mungkin itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk bekal bagi Anda yang mungkin nanti akan melaksanakan pelatihan di pelatihan P3K di Pusdiklat Kemendikbudristek. Jadi semoga bermanfaat.
Jangan lupa untuk logout ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.